Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang kudus dan ajaib, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk dapat melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 yang berkata demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Injil Yohanes pasal 14-17 adalah percakapan perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya. Jika kita melihat konteks dari kisah ini, dapat kita pelajari bahwa percakapan ini terjadi di kota Yerusalem. Percakapan ini terjadi sebelum hari Paskah. Percakapan ini terjadi sesudah Yesus membasuh kaki para muridnya. Percakapan ini terjadi sesudah Yudas meninggalkan mereka. Percakapan ini terjadi beberapa jam sebelum dia diserahkan oleh Yudas dan ditangkap di Taman Getsemani. Percakapan perpisahan ini berisikan kata-kata penguatan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang sebentar lagi akan mengalami kehilangan pegangan hidup atau diri Yesus sendiri. Percakapan perpisahan berisikan kata-kata penguatan kepada mereka yang merasa dunia dan masa depan mereka hancur berkeping-keping. Namun percakapan perpisahan berisikan kata-kata penguatan kepada mereka yang seakan tak sanggup berjalan sendiri menjalani pergumulan hidup. Kata penguatan yang Yesus sampaikan adalah, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan tentunya hal ini sangat terhubung dengan keadaan setiap kita. Kita selalu memerlukan pengharapan di tengah situasi tantangan kehidupan yang kita hadapi. Mengapa dan apa yang Tuhan jaminkan bagi murid-muridnya dan kita semua? Yang pertama, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Injil Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini adalah kata pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan pasti akan memberikan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Joseph Scriven, seorang dari Irlandia yang mengalami pengalaman pahit dalam hidupnya. Istrinya meninggal karena perahunya tenggelam. Dia mengalami tekanan yang sangat berat. Dia mengalami sakit
Temannya menemukan coretan kalimat yang begitu indah, dan Joseph menyatakan bahwa dia bersama dengan Yesus yang menulisnya. Walaupun dia sendiri, tetapi dia tidak pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Apakah kita tengah mengalami ujian dan pencobaan? Apakah masalah ada di mana-mana? Kita seharusnya tidak pernah putus asa. Bawalah kepada Tuhan dalam doa. Bisakah kita menemukan teman yang begitu setia, yang akan berbagi semua kesedihan kita? Yesus tahu kelemahan kita. Bawalah semua kepedihan kita kepada Tuhan di dalam doa. Yang kedua, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Bapa akan memberimu seorang penolong atau Parakletos. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Parakletos mengandung makna yang sangat luas, yaitu penolong. Roh Kudus memberi pertolongan dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita. Dia juga penasehat. Roh Kudus akan menasehati kita dalam situasi yang sulit di tengah banyak pilihan yang harus kita ambil. Dia juga penghibur. Roh Kudus akan memberikan penghiburan yang memberikan kelegaan di tengah situasi yang berat. Dia juga adalah seorang trainer atau coach. Roh Kudus juga akan menjadi pelatih dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita untuk berani dan mampu menghadapi tantangan. Yang ketiga, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Injil Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera dari Yesus sangat berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia adalah damai sejahtera dari situasi yang baik dan menyenangkan. Tetapi sebaliknya, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera dalam dirinya sendiri. Damai sejahtera yang sempurna, yang sanggup mengatasi segala situasi, bahkan situasi yang dianggap oleh manusia sebagai situasi yang paling buruk, meskipun berhadapan dengan pengkhianatan, penderitaan, dan bahkan kematian. Seperti pengalaman dari Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7-9 mengatakan, Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Yesus menyampaikan kata-kata penghiburan ini, Ia mengetahui dengan pasti bahwa sebentar lagi para murid akan menghadapi malam tergelap dalam hidup mereka. Mereka akan melihat guru dan Tuhan mereka ditangkap, diadili secara tidak adil, disiksa, dan akhirnya disalibkan. Rasa takut kehilangan dan kebingungan pasti akan meliputi mereka. Tetapi di tengah-tengah situasi yang kelam ini, Yesus meninggalkan sebuah warisan yang tidak dapat digoncangkan oleh dunia, yaitu damai sejahtera yang bersumber dari dirinya sendiri. Dunia mungkin memberi kita kedamaian melalui keadaan yang stabil, keberhasilan, kekayaan, atau kesehatan yang baik. Namun kedamaian seperti ini rapuh karena bergantung pada hal-hal yang bisa hilang sewaktu-waktu. Tetapi damai sejahtera dari Kristus adalah kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan, melainkan pada kehadiran Allah yang hidup di dalam kita. Ini adalah kedamaian yang meneguhkan hati di tengah badai, kedamaian yang memberi ketenangan di tengah air mata,
dan kedamaian yang membuat kita tetap berdiri teguh ketika segala sesuatu di sekitar kita tampak runtuh. Damai sejahtera Yesus bukan berarti tidak ada pergumulan, tetapi kemampuan untuk tetap tenang dan percaya di tengah pergumulan itu. Seperti kapal yang berlabuh di dasar laut, sekalipun ombak menggoncang di permukaan, ia tetap kokoh karena tertambat pada dasar yang kuat. Demikian pula hati kita yang tertambat pada Yesus akan tetap damai di tengah goncangan hidup. Damai sejahtera Kristus adalah bukti dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Roh Kudus, Sang Parakletos, bekerja bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk memperlengkapi dan menguatkan kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Saat dunia menggoda kita dengan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan akan masa depan, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia hidup di dalam kita, berbicara dalam hati kita, dan menuntun setiap langkah kita. Inilah sebabnya mengapa orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus bisa tetap bersyukur walaupun keadaan tidak berubah. Mereka tidak hidup karena situasi, melainkan karena keyakinan bahwa Allah memegang kendali atas segalanya. Damai yang sejati bukan karena badai berhenti, tetapi karena kita tahu bahwa Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Ketika Roh Kudus menenangkan hati kita, kita mulai menyadari bahwa hal-hal yang dulu membuat kita takut kini menjadi alat bagi Tuhan untuk menguatkan iman kita. Kita belajar untuk tidak lagi bergantung pada logika dunia, tetapi berjalan dalam kepercayaan bahwa setiap hal yang diizinkan terjadi oleh Tuhan pasti mengandung maksud yang baik. Oleh karena itu, janganlah gelisah hatimu dan gentar, sebab Tuhan yang memegang dunia ini juga memegang hidup kita. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, menguasai pikiran kita, dan menuntun langkah kita hari demi hari, sampai kita tiba dalam kemuliaan kekal bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua di tengah situasi yang kelam dan menakutkan. Ingatlah janji dan jaminan dari Tuhan, bahwa jangan gelisah dan gentar hatimu. Kiranya Roh Kudus Sang Parakletos akan memampukan kita menjalani kehidupan ini dengan berkemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur melalui doa dan renungan pada malam hari ini, kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu yang menguatkan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kami bersyukur untuk damai sejahtera yang Yesus tinggalkan bagi kami. Damai yang bukan berasal dari dunia, melainkan dari hati-Mu sendiri. Ketika hidup ini penuh dengan tantangan, kegelisahan dan ketakutan, Engkau mengajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau hadir dan bekerja di balik segala sesuatu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap langkah kami dipenuhi keberanian dan pengharapan. Biarlah hati kami tenang dalam kasih-Mu, dan damai sejahtera-Mu menjadi penuntun kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami,
menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.